Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tadi udah kenalan ya. Saya Ubay, dulu angkatan pertama dari Psikologi Jember tahun 2015 maksudnya, lulus tahun 2019. Kebetulan untuk cerita saja dulu baru masuk IAIN Jember ini statusnya baru berubah dari STAIM ke IAIN. Dan di situ dosanya masih ada Bu Wiwin saja. Ada Bu Wiwin, masih ingat Bu Wiwin ya? Ngajar atau belum ngajar? Sudah ngajar. Dulu masih punya Bu Wiwin saja di semester 1. Selanjutnya bertambah Pak Umi dan sebagainya. Oke, tes semangat dulu ya. Masih ingat jargonnya? Masih. Masih sering gitu ya diucapkan dan dikembangkan gitu. Biologi Make us like family. luar biasa putra putri terbaik bangsa ini. Saya di sini kebetulan dapat materi terkait beasiswa LPDP. Ada yang tahu beasiswa LPDP itu apa? Belum. Pernah dengar namanya? Jadi beasiswa LPDP atau Lembaga Penguatan Pendidikan ialah beasiswa yang diperuntukkan kepada putra-putri terbaik bangsa, termasuk di Indonesia ini khususnya ya, warga negara Indonesia yang tentunya harapannya nanti setelah lulus bisa memberikan kontribusi nyata untuk membangun Indonesia ini agar lebih maju ke depannya. Nah, beasiswa ini berada di bawah naungan. Bisa ditampilkan? Nggak bisa ya? Oke. Jadi beasiswa ini berada di bawah naungan Lembaga Penguatan Pendidikan yang ada di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beasiswa ini dananya dapat dari mana? Dananya itu dari APBN negara, yang mana dananya dikelola dalam bentuk dana abadi atau DPBN dan spesial untuk putra-putri bangsa yang hadir di sini. Semoga harapannya ke depan teman-teman semuanya atau adik-adik yang ikut serta dalam kegiatan ini bisa mengambil ilmunya harapannya, dan setelah ini ada semangat baru untuk bisa meraih beasiswa LPDP, karena untuk meraih beasiswa ini ada banyak tahapan yang harus dilalui dan ada seleksinya harus diluluskan sehingga adik-adik semua bisa kuliah gratis S2-nya gitu. Amin. Jadi seperti itu untuk gambaran dari beasiswa LPDP. Tadi kan sudah dijelaskan nih Kak dan Ibu terkait apa sih beasiswa LPDP dan PBG tersebut. Nah, dan di sini pasti kan ada syarat yang bisa atau yang dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa tersebut. Syarat apa yang dibutuhkan dan yang harus dipenuhi bagi mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa tersebut? Boleh. Jadi untuk persyaratan apa saja sih berkas-berkas yang dibutuhkan untuk bisa mendaftar seleksi beasiswa ini? Jadi secara garis besar seleksinya itu ada tiga tahapan. Yang pertama administrasi, kedua tes bakat skolastik, dan yang terakhir yaitu tes wawancara atau tes substansi. Nah, untuk mendaftar otomatis butuh berkas yang harus dibutuhkan untuk disubmit seperti itu. Nah, berkasnya apa saja tergantung jalur yang kita ambil atau program yang kita ambil. LPDP menawarkan 3 program yang dapat kalian pilih sesuai latar belakang, background, asal atau pendidikan seperti itu. Nah, ada 3 program, yaitu ada program afirmasi. Program ini diperuntukkan bagi seperti orang-orang yang atau mahasiswa yang berasal dari program pernah menerima PKH, program keluarga harapan, atau dari putra-putri yang berasal dari Papua, atau memang asalnya dari daerah-daerah afirmasi atau daerah tertinggal. Seperti di beberapa kabupaten yang ada di Maluku, Sulawesi, nanti ada dokumennya, boleh di-share ke itu ya. Itu banyak sekali listinya seperti itu. Ya, adik-adik yang menamatkan pendidikannya mulai dari minimal 10 tahun terakhir ya, minimal 10 tahun terakhir di wilayah-wilayah tertinggal tadi, barangkali asal tinggalnya di sana, nanti bisa mendaftar di program ini seperti itu.
keuntungannya apa? Di program afirmasi itu sertifikat TOEFL-nya lebih rendah. Ya, syaratnya sertifikat TOEFL-nya lebih rendah skornya. Nah, kalau yang afirmasi itu kebanyakan 400 minimal. Nah, kalau program reguler, ya, program reguler itu siapapun bisa mendaftar, tidak harus orang yang berkecukupan, ya, maksudnya orang yang keluarga dari sederhana, tapi orang kaya, siapapun dari kota atau dari itu, siapapun bisa mendaftar di situ. Nah, yang dari pernah menerima PKH itu atau dari yang putra putri Papua yang asalnya dari sana atau dari tempat tinggalnya yang ada di daerah afirmasi bisa mendaftar di program afirmasi ini. Nah, keuntungan lainnya di program afirmasi ini skornya untuk lolos tes bakat skolastik itu lebih rendah daripada program umum. Itu keuntungannya kalau kalian mendaftar di program ini. Nah, kebetulan saya dulu itu saya ngambil program afirmasi jalur bisa ditampilkan. Jelas nggak ya? Kelihatan? Boleh di zoom aja kali. Nah, oke. Itu beasiswa afirmasi ya. Ya, program afirmasi itu banyak, ada yang daerah afirmasi, prasejahtera, kemudian ada penyandang disabilitas. Nah, ini untuk beasiswa afirmasi dulu saya mengambil jalur alumni bidik misi. Nah, kebetulan sejak tahun kemarin bidik misi udah nggak ada lagi kan ya. Jadi program itu sudah ditutup dan tidak ada lagi, dan sekarang dilebur menjadi satu pada program beasiswa yang prasejahtera gitu, pada afirmasi itu. Nah, syaratnya apa yang utama? Salah satu anggota keluarga yang ada di kakak kalian itu pernah menerima PKH, ya, sedang menerima PKH atau bantuan non tunai dari pemerintah. Nanti ada datanya di website. Itu salah satu syarat utamanya. Nah, salah satu syarat lain otomatis IPK ya. IPK biasanya 3,0. Silakan dibuka di next. IPK sedikit minimal 3,00. Adik-adik semua pasti 4 kan? 3,5, 3,5. Ya, aman. Masalah IPK nggak usah dipikir. Ya, masalah IPK nggak usah dipikir. IPK kan gitu. Rendah kalau 3,00 itu. Kemudian yang pasti itu ada kata. Itu kan yang saya bilang tadi, yang harus menerima bantuan itu PKH. Dan nanti ada screenshotnya sebagai bukti untuk kalian mendaftar gitu. Nah, dulu tahun saya mendaftar itu ada syarat umur, kemudian ada syarat kesehatan, banyak sekali. Sekarang dipermudah untuk seleksi administrasinya, untuk tes kesehatan, tes kelakuan baik itu nggak ada lagi. Ya, sekarang dimanfaatkan itu. Ini salah satu persyaratannya. Dan yang tentunya untuk dipersiapkan sejak ini ya, jadi karena seleksinya banyak ya, ada 3 tahapan administrasi. Kalau lolos administrasi bisa next ke seleksi berikutnya, yaitu seleksi tes bakat skolastik. Kalau lolos ini bisa ikut tes berikutnya, yaitu tes wawancara. Baru kalau lolos wawancara dinyatakan selamat Anda menerima beasiswa LPDP.